Dan halo semuanya, selamat datang di Rakameno ya. Judul untuk episode kali ini adalah Puppet. Nah, aku akan kasih video kalian tentang ini guys. Oke? Jadi ini ya, ini ada karakter yang bisa gerak cuy. Nah, ada nih caranya di After Effects. Jadi kita akan simak lebih lanjut ya. Tapi sebelumnya aku ingin melakukan honorable mention dulu ya atas teman saya atau teman dekat saya. Namanya adalah Arasu. Nah, di sini aku tampilin ya dari link IG serta YouTube-nya. Nah, beliau ini teman sekaligus mentor gua dalam mengajarkan materi ini dan materi berikutnya jika nanti ada. Dan mari kita masuk ke After Effects-nya. Let's go. Let's do this. Oke, jadi kita udah masuk ke aplikasinya. Tadi kita akan langsung ke new project. Nah, tapi di sini untuk menjalankan latihannya kita perlu namanya sebuah bahan nih. Nah, daripada aku gambar sendiri nih, aku belum ada waktu juga. Tadi kita bisa pergi ke sebuah website namanya Freepik. Jadi ini dia ya, udah aku cari. Nah, di Freepik aku cari ke orang namanya GS Studio. Nah, di sini ada karakter yang cocok nih di rigging. Di sini kan bisa ke ini, langsung ke ini. Cuma kalau dari aku sendiri, aku lebih suka ke APS karena APS ini itu bisa kita buka lewat Adobe Illustrator. Jadi ketika udah di-download nih, aku open langsung jadi seperti kayak gini ya. Nah, di sini aku namakan anime.ai untuk mempermudah aja. Nah, oke. Sekarang aku ingin import gambar ini ke After Effects. Oke, kita ke sini, double klik di sini. Di sini kita langsung ke new folder ya. Kalau di new folder, nah, sini nih, kita pencet anime. Oke, kita pilih asset footage. Oke. Nah, ini ya. Nah, tapi ada problem nih. Ketika di preview, ini masih kelihatan background-nya, Kak. Gimana nih? Karena kan kalau untuk kita rigging itu nggak boleh ada background-nya. Khusus karakternya aja gitu. Caranya, sebenarnya bisa sih. Kalian dengan cara hide nih. Nah, ini putih nih kan ya. Bersihkan dari background-nya. Kita save, Ctrl S dari AI-nya. Nah, terus, nanti di sini otomatis langsung ikuti gitu. Nah, ada enaknya gitu ya. Kalau kita itu kalau pakai JPEG biasa nanti ya bolak-balik gitu. Nah, oke, di sini aku mau drag ke sini untuk bikin composition sesuai yang ada di sini dengan durasi 30 detik ya. Kontrol scroll tengah untuk zoom. Nah, jadi seperti ini ya. Untuk menggerakkannya, kita akan menggunakan atau fokus dengan tools ini ya. Ini namanya adalah Puppet Tool atau Puppet Position P atau yang lain sebagainya lah. Untuk kita mulai, kita pencet ini nih. Nah, kita klik ini. Lalu jangan lupa kita klik di layer animenya. Baru nih, kita ya untuk ini mouse tengah kok ditekan biasa doang itu untuk ngedrag ya. Nah, di sini kita bisa mulai untuk ngeriggingnya. Kalau dari teman saya bilang untuk bagian kepala, kita itu harus masukkan di bagian dahinya. Nah, kita akan di auto tracing nih. Habis itu kalau sudah di bagian ini berdekatan dengan dagu, lalu di bagian sini nih, nah ini dia untuk kepala. Kalau untuk tangan, kita akan masuk ke ini yang dekatnya nadi ya, urut nadi. Ini lalu di ini siku. Nah, jangan lupa taruh di tengah juga nih. Jangan lupa ini berlaku juga untuk di yang kanan juga. Dan di sini. Nah, untuk bagian badan kita akan fokus di bagian dada ya. Dada ya, kita taruh di dada. Lalu di bagian pusar, paling pusar sini. Nah, jadi gitu ya untuk cara masukkan pinnya di sana. Oke. Nah, lalu kita akan lanjut. Perhatikan. Nah, di sini ada mesh height. Nah, ini meshnya kita itu ini udah di auto tracking nih sama AI-nya. Cuma kita nggak dikeliatin meshnya kayak gimana. Kalau kita pencet show, nah tadi kelihatan nih meshnya kayak gimana gitu. Nah, kayak gini ya. Nah, ini akan digerakkan gitu. Ini kalau kita drag, kepalanya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, di sini itu ada expansion. Semakin kalian besarkan, maka nanti jaraknya akan semakin besar ya.
akan semakin besar. Dan ini juga berlaku kalau untuk kalian yang ingin pakai nested composition, kalian perlu expansionnya di composition paling keluar ya, itu dibesarin, soalnya untuk menghindari clipping atau tiba-tiba pas gerak-gerak itu putih gitu. Nah di sini ada density ini untuk, nah ini loh, kayak memperkatkan setiap poligonnya tuh kayak gimana gitu, dipererat gitu. Tapi untuk itu kita akan balik ke settingan default ya, karena menurutku udah lebih dari cukup 10. Nah seperti ini aja settingan default. Nah di sini kalau kita pergi ke timeline tools, ini ada puppet. Nah di sini kita close dulu ya. Nah, di sini aku akan mencet U. Nah, di sini adalah keyframe atau pin-pin yang udah kita masukkan akan muncul di sini nih. Oke, kita akan mulai untuk menganimasikannya. Pertama akan ku hide ya, mesh-nya biar nggak ganggu. Nah, di sini aku akan klik pin 1. Di sini pertama akan ku drag semuanya ke titik 1 ya. Nah, ini biar ini akan menjadi bagian akhir. Nah, aku di sini mau bikin bagian awalnya gitu. Oke, aku ke sini. Nah, select pin 1, akan ku gerakkan sedikit aja ke sini. Nah, pakai shift. Segini lah ya. Nah, ini udah soal feeling kalian sih, kok di sini bagian sini. Oke, aku lanjut. Untuk ini mungkin kurang panjang. Nah, panjang. Iya, pastikan kalau kalian mindahin volumenya itu volume itunya tetap sama ya volumenya. Nah, kayak walaupun dia bergerak nih, itu jangan sampai badannya itu jadi overstretch. Nah, kalau anggapannya ini kalian perlebar gitu, ya kan? Dia kan jadi lebih lebar daripada biasanya. Nah itu kalian harus seimbangkan gitu dengan cara ini di drag sini biar ini semakin kecil gitu. Anggapannya biar seimbang gitulah. Mungkin aku taruh di sini. Tapi kayaknya it's a bit too much. Nah ini aku seimbangin. Nah ini nih. Kalau kita lihat di play dia akan jadi kayak seperti ini cuy. Ya cepet-cepet lah ya. Nah, seperti ini ya. Tapi sebenarnya sih kalau kalian ingin pakai cara yang lebih bagus, kalian harus pakai yang karakter yang udah dipotong-potong tuh ya. Ya yang kayak gitulah, yang dipotong-potong gitu. Karena kalau kita gerakan ini, nah semuanya gerak. Kalau dipotong-potong itu pasti nggak gerak gitu. Nah, oke, ini kan udah anggapannya jadi lah ya, cepet-cepet gitu. Nah, di sini kita akan masuk ke bagian smoothingnya gitu. Nah, di sini meski keyframe biasa kita pencet F9 untuk kan merubah mereka menjadi ease in ya, easy ease. Nah, lalu ketika sudah kita akan masuk ke Graph Editor seperti biasa. Nah, di sini udah ada ini ya diagramnya ya. Ini tuh mempresentasikan semua yang udah kita pilih nih. Nah, ini muncul di sini semua. Di sini kita akan klik 2 dot ini. Lalu kita bikin roller coaster ya, seperti roller coaster. Dikit aja. Nah, bikin kayak seperti ini. Jadi pas kita play akan menjadi lebih smooth gitu. Nah, tapi di sini ada itunya ya, drawback kayak kita harus nggak boleh gini terus untuk replay gitu. Padahal lebih enak kalau kita looping gitu ya. Kalau kita looping. Nah, di sini sebenarnya ada cara. Yang di ini kayak mencet N, maka akan otomatis gini. Nah, nanti di sini akan looping dengan gini nih. Tapi dia loopingnya tuh kayak satu arah doang gitu. Nah, kalau kita ingin membuatnya tuh loopingnya menjadi kayak dia dari A ke B, lalu B ke A ke B, B ke A, itu kita harus pakai coding nih. Nah, di sini ini kan ada jam atau timer ya, timer biru itu kita sambil kita press atau tahan Alt, kita pencet ini. Nah, kita akan masuk ke codingan ya. Jadi, ya After Effects ada codingan dikit-dikit lah, pakai Python gitu. Nah, di sini aku cuma ngasih contoh kecil aja. Di sini aku akan pakai loop out. Nah, ini loop out. Kita masukkan pingpong. Nah,
Di sini udah deh, kita copy semua ke seluruh tiap layer yang telah kita geser gitu. Nah, kalau untuk yang sendiri nih, yang nggak digerak ini, nggak harus ya dikasih kita looping gitu. Mendingan nggak usah sih kalau daripada aku. Nah udah ya, ini anggapannya yang digerakkan itu kita kasih lookout. Tapi kalau dia nggak ada pergerakan, ya biarin aja lah. Gitu. Dibiarin aja. Nah, sekarang kalau kita, ya akan ku reset dulu UU. Nah ini, kita coba nih. Nah dia akan otomatis tuh kan dari A ke B, B ke A ke B, B ke A gitu. Dia loopingnya kayak gini gitu, lebih enak gitu. Nah, nih ada tips dari aku dikit nih. Kalau kalian ingin memperhalus hasil videonya atau pergerakannya ini, kalian tuh bisa pakai ini nih, tombol ini nih. Nah, di motion blur itu untuk kayak kasih efek-efek kayak kabut gitu, kayak ada kabut pergerakan dikit itu. Nah, kalau kita klik, itu akan otomatis jadi lebih bagus ya. Cuma downside-nya untuk rendernya akan semakin lama dan nanti ketika previewnya ini akan semakin berat gitu guys. Nah, aku mencet enter nih pelan banget ini. Nah, jadi kalau saranku sih kalau kalian udah fix nih mau kayak gimana, baru kalian pakai ini di accept gitu. Nah, jadi deh. Jadi kita save ya, jangan lupa kita save, budayakan save. Nah, untuk di sini akan kita taruh di desktop aja, kita tulis latihan 2. Nah, ini aja deh. Oke, kita save. Lalu kita pencet ke file, ke render, export, export, add to render queue. Nah, oke, seperti biasa, kalau kalian ingin ubah, boleh. Settingannya udah bagus sih untuk aku default. Nah, tinggal kita pencet render. Kling. Oke, jadi kita akan lihat hasil akhir dari animasi kecil-kecilan ini nih. Oke, jadi hasilnya akan jadi seperti ini ya. Tapi ini masih ku kerjakan secara cepat-cepat ya. Jadi aku belum bisa maksimal banget. Jadi kalau kalian bisa bandingin nih dari yang ku buat selama off cam selama 1 jam nih sama yang ku buat sama yang ini sekarang, ini ada perbedaan yang agak terlihat mencolok gitu. Nah, di sini tuh yang sebelah kiriku, yang ini yang ku off cam. Nah, ini dia itu menggunakan konsep scriptnya yang udah bener ya, soalnya aku agak membutuhkan waktu yang lebih lama. Cuma kalau yang di ini, itu dia pesannya lebih terlalu ditarik-tarik banget gitu. Dan ini memerlukan waktu yang begitu cepat. Jadi, kalian juga butuh waktu juga, apalagi kalau baru buat. Dan ya, di sini kalau kalian dilihat di video kecil nih, ini ada video di YouTube ya, mengenai pemahaman sedikit nih. Ya, video short lah, mengenai stretch itu kayak gimana, dan cara yang bener itu kayak gimana gitu. Dan ya, itu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Saya, Raka Minoya, izin mengundurkan diri dan see you next time. Bye-bye.